Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rusmianti, saya dari Tadis Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah terkait mawaris atau hukum warisan. Pengertian ahli waris. Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritha, yarithu, irthan, fahuwa warithun, yang bermakna orang yang menerima waris. Nah, kata-kata itu berasal dari kata waritha yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Nah, ada beberapa kata dalam penyebutan waris seperti waris, muwaris, al-irith, warosah, dan tirkah. Waris adalah orang yang mewarisi, sedangkan mewaris adalah orang yang memberikan warisan. Ada al-irth, adalah harta warisan yang siap dibagikan, dan warosah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris, dan tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal. Yang selanjutnya yaitu ahli waris laki-laki dan perempuan. Untuk ahli waris dari laki-laki adalah yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, dan seterusnya ke atas, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, walaupun jauh seperti anak dari keponakan, dan yang ketujuh yaitu paman, yang kedelapan anak laki-laki dari paman atau sepupu walaupun jauh, yang kesembilan suami, dan yang kesepuluh bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, sedangkan untuk ahli waris dari perempuan ada 7. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara perempuan. Yang keenam, istri. Dan yang ketujuh, bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Nah, untuk hak waris yang tidak bisa gugur, yang pertama suami dan istri, yang kedua ayah dan ibu, yang ketiga anak kandung, yaitu baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, untuk yang tidak mendapatkan waris, itu ada 7. Yang pertama, budak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, budak yang merdeka karena kematian orang tuanya atau mudawar. Yang ketiga, budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak dari tuannya atau ummul walad. Dan yang keempat, budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya atau mukatab. Dan yang kelima, pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Yang keenam, orang yang murtad. Dan yang ketujuh, berbeda agama. Nah, asobah yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Nah, untuk urutan asobah itu dari yang paling dekat. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak dari anak laki-laki atau cucu, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, dan yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu atau keponakan, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, yang kesembilan paman, yang kesepuluh anak paman atau sepupu, yang kesebelas jika tidak didapati asobah, maka baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Nah, untuk ashabul furud itu adalah orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah.
Nah, untuk kadar waris untuk ashabul furud itu ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 2/3, ada yang 1/3, dan ada yang 1/6. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 1/2 itu ada 5. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Yang ketiga, ada saudara perempuan seayah dan seibu. Yang keempat, ada saudara perempuan seayah. Dan yang kelima, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 1/4 itu ada 2. Yang pertama, suami jika istri tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, dan yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 1/8. Yang pertama, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 2/3 itu ada 4. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih. Dan yang keempat, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 1/3 bagian itu ada 2. Yang pertama, ibu jika si mayit tidak dihazab. Dan yang kedua yaitu 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Nah, untuk ashabul furud yang mendapatkan 1/6 bagian itu ada 7. Yang pertama, ibu jika memiliki anak atau cucu atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dan yang kedua, nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Dan yang keempat, saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu. Yang kelima, ayah jika ada anak atau cucu. Yang keenam, kakek jika tidak ada ayah. Dan yang ketujuh, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hazab atau penghalang dalam waris. Nah, yang pertama, nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu. Yang kedua, kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Dan yang ketiga, saudara laki-laki si ibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki ataupun perempuan, ayah dan kakek ke atas. Nah, yang keempat, saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Dan untuk yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Nah, yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah separuh laki-laki karena adanya 4 orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, paman laki-laki, anak laki-laki dari paman atau sepupu, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, dan tuan yang membebaskan budak mendapatkan waris tanpa saudara-saudara perempuan mereka. Nah, untuk pengaplikasian atau contoh dalam kehidupan untuk ilmu waris atau pembagian harta waris. Contoh yang pertama yaitu seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, yaitu cucu perempuan itu hazab atau terhalang karena adanya anak laki-laki. Nah, sedangkan istri itu mendapatkan 1/8 karena terdapat anak dan cucu. Nah, sisanya yaitu 7/8 untuk anak laki-laki. Nah, untuk contoh yang kedua, seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan dan seorang ayah. Nah, yang mendapatkan 1/6 dan 2/6 as-sobah itu jatuh kepada ayah, dan untuk anak perempuan yaitu 1/2 bagian karena hanya 1, tidak ada anak laki-laki.
Nah, untuk contoh yang ketiga, seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, satu anak perempuan dari anak laki-laki, dan satu anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, atau yang disebut dengan cicit. Suami itu akan mendapatkan 1/4 bagian, dan untuk anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian. Untuk anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan 1/6 bagian, dan untuk cicit yaitu sisanya 1/12. Nah, untuk contoh yang keempat, yaitu seorang pria meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, seorang saudara kandung wanita, dan seorang paman. Nah, maka si ibu itu akan mendapatkan 1/3 bagian, untuk saudara kandung wanita akan mendapatkan 1/2 bagian, dan untuk paman yaitu sisanya 1/6 bagian. Nah, untuk contoh yang kelima, seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, seorang ayah, anak laki-laki, dan saudara kandung laki-laki. Nah, ibu akan mendapatkan 1/6 bagian, dan untuk ayah akan mendapatkan 1/6 bagian. Nah, untuk saudara kandung laki-laki ini tidak mendapatkan waris karena hajab atau terhalang oleh anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki itu akan mendapatkan sisanya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.